Hai, halo semuanya. Oke, ini waktunya untuk sisi gelap dari sebuah zodiak. Oke. Dan ini untuk zodiak terakhir. Aku buat kemarin dari Taurus kayaknya ya. Ini untuk Aries. Oke. Aries, happy birthday. Sehat-sehat dan bahagia selalu bagi kamu yang baru berulang tahun. Oke, so don't mind dengan rambut aku, dengan apa yang aku buat di sini, karena aku buat apapun yang buat aku happy, buat aku bahagia. Oke. Sisi gelap dari zodiak Aries sebagai zodiak yang pertama di dalam barisan zodiak yang tepat, yang normal, yaitu Aries, dan terakhir Pisces ya. Aries seperti layak energinya anak-anak, energi seseorang yang mulai untuk dewasa, memulai hidupnya. Jadi akan selalu memulai suatu hal dari awal. Tapi hal yang nggak baik, ingat ini karena kita ngeliat energi nggak baik dan negatif, jadi wajar aku akan ngomong semua yang negatif. Jadi jangan marah-marah sama aku. Ini ngasih lihat memang untuk Aries gini, dia ngelihat kehidupan tuh normalnya, misalnya sekolah, terus kerja, ataupun kuliah, terus nikah, bahagia, dan lah selesai semua urusan, bahagia seumur hidup atau happy ever after, kayak impiannya kayak gitu ya. Tapi salah satu zodiak yang terkadang tidak melihat kenyataan hidup, nggak begitu bisa menyentuh kenyataan ya, itu adalah Aries ya. Aries bisa tenggelam dalam pemikirannya, ngerasa kehidupan harus begini, harus begitu ya, tapi kenyataan memperlihatkan yang enggak sebenarnya ya. Aries membuat seseorang yang punya zodiak ini akan memiliki harapan yang besar. Dia ngerasa dia kuat terhadap dia hidupnya, dan setelah kehidupan nabrak dia, nunjukkan kenyataan, dia bisa sangat marah, emosi, dan gak menerima kenyataan hidup, di mana kalau kita sebagai energi Aries akan banyak melakukan kesalahan, dan itu wajar kita perbaiki. Tapi Aries salah satu zodiak yang nggak begitu terima kalau dia buat salah. Makanya kalau Aries itu salah atau apapun, marah atau emosi, kamu akan lihat sangat menggelegar, ibaratnya meledak-ledak, karena Aries itu dia ngerasa apa yang di pikirannya dia, di kepalanya dia adalah hal yang benar, hal yang tepat, jadi harus terjadi. Tapi saat itu nggak terjadi, layaknya anak-anak yang tantrum, yang ngamuk, marah-marah, nangis, atau ngehancurin barang. Itu sisinya Aries, ketidakdewasaan yang bisa sangat bertahan lama dalam hidup. Aku ketemu salah satu zodiak ascendant Aries ya, dan punya prominent planet juga di Aries. Wow, aku bisa bilang keras kepalanya, maksudnya selalu berpikir juga, salah satunya berpikir akan adakah jodoh untuk aku setelah ini. Selalu berpikir akan ada orang yang jauh lebih baik, orang yang lebih tepat, orang yang lebih cocok, tapi kurang bisa untuk melihat dirinya sendiri, memperbaiki kekurangannya. Tapi selalu berpikir apakah ada orang yang tepat untuk aku. Selalu berpikir kayak itu. Gimana cinta tuh harus bahagia, oke, orang lain tuh gini, orang lain tuh gitu. Energinya selalu membandingkan, dan sedikit banyaknya itu agak kurang bersyukur memang energinya. Bukan berarti nggak bisa bersyukur, bisa, cuman supaya aku bilang tadi kayak kurang bisa. Oke, jadi karena ini sisi negatif, bisa jadi itu bisa lebih banyak, ibaratnya sulit untuk bersyukurnya. Dan Aries juga salah satu zodiak yang menunjukkan banget ya, salah satu kenyataan dalam hidupnya adalah kalau aku mencintai seseorang, aku harus bersama dengan dia, dan bisa sangat terobsesi atau susah moving on dari orang itu, bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan baru bisa membuka hati. Dan jika udah cinta dengan seseorang, stuck, hati dia nggak akan bisa berpaling dengan mudah. Aries Scorpio itu kayak temanan dalam masalah moving on yang gagal atau sulit atau lama ya. Dan salah satu hal yang bisa aku bilang remedi untuk seorang Aries adalah kemungkinan besar kita memang tidak memiliki, semua orang nggak memiliki kayak takdir untuk mencintai orang
atau menikahi orang yang kita cintai. I'm sorry, itu ada memang takdirnya seperti itu. Tapi bukan berarti kamu menikahi seseorang yang gak mencintai kamu. Justru kalau kamu memilih menikah dengan orang yang mencintai kamu, Aries, dia akan sangat mencintai kamu, menyayangi kamu, dan stay bersama dengan kamu apapun yang terjadi. Walaupun kamu gak cinta atau cinta kamu gak sebesar cintanya dia ke kamu, that's good, that's okay. Ya, tapi ya dasarnya Aries aku bisa bilang ya itu tadi ya, kayak ada self doubt dalam dirinya, selalu ada konflik batin ya. Well, salah satu zodiak yang memang bisa sangat emosional, bisa sangat sedih dalam waktu yang lama, tapi bukan berarti juga gak bisa bangkit, bisa, tapi perlahan. Aries kalau ketemu energi zodiak yang positif, dia akan sangat positif. Ini bagusnya dia akan bercermin atau berguru dengan orang ya, ibaratnya menjadi pasangannya itu energinya baik, dia sangat akan baik, berkembang gitu dalam hidup ya. Yes, tapi kalau Aries berurusan dengan orang yang negatif, dimana tendensi di dalam diri dia udah ada yang tidak baik atau negatif ini, ya kamu akan lihat betapa negatifnya dia. Itulah kenapa kalau kamu mau pengen melihat seseorang itu benar-benar Aries atau punya prominent planet di Aries, lihat aja dia bersama pasangannya gimana. Kalau dia jauh lebih baik, berarti dia berada bersama pasangan yang memang baik untuk dia. Tapi kalau dia lebih buruk, ya entah dianya yang memang egonya besar dan gak mau berubah, ya, dan akhirnya pisah. Dimana sebenarnya pasangan dia mengajarkan untuk dianya ya dewasa gitu, dianya untuk memahami hidup itu seperti apa, belajar kehidupan itu real. Karena Aries, I'm sorry, aku sering banget lihat ya, Aries itu enggak, seperti aku bilang kayak enggak menyentuh kenyataan. Kenyataan itu apa sih kak? Gini loh, kita bisa untuk lambat menyadari kenyataan. Gini, misalnya Aries kalau cinta dengan seseorang, memperjuangkan sama orang itu terus-terusan, obsesi gitu ya. Kalau aku mencintai dia, dia akan mencintai aku suatu saat nanti. Belum tentu, itu bukan kenyataan. Ya, itu hanya kayak ilusi di dalam kepalanya Aries yang ngasih lihat untuk bertahan, padahal belum tentu itu hal yang benar untuk dipertahankan. Nah, itu yang menjadi sebuah kesalahan. Kenapa? Karena akhirnya nggak melihat kenyataan, mencintai seseorang yang belum tentu mencintai kamu. Artinya kan tidak bersentuhan dengan realita atau 3D, dimana kalau kita ingin mencintai dan berkomitmen dengan seseorang yang juga memberikan atau mempunyai cinta yang sama terhadap kita, tapi kan tidak. Nah, itu yang aku bilang tidak menyentuh kenyataan. Dikira pernikahan bisa menjadi salah satu hal yang menyembuhkan. Nah, Aries salah satu zodiak yang akan terjebak dalam pernikahan toksik juga. Jadi kalau udah menikah terus dia ngerasa kenapa aku gak bahagia, gak happy ya, seharusnya kan pernikahan menyembuhkan aku. Nah, itu salah satunya. Dan aku bisa bilang salah satu zodiak yang zodiak ini benar-benar mirip memperlihatkan energi orang yang seperti ini menikah tanpa cinta dan berharap pernikahan menyembuhkan dia. Salah satunya adalah pernikahan Justin Bieber dan Hailey Bieber atau Hailey Baldwin. Aku kemarin lihat berchat mereka dua dan yes, ternyata Hailey punya moon di Aries dan Justin punya moon di Libra. Memang opposite to each other, tapi ya takdir cinta mereka nggak ketemu, hanya takdir pernikahan. Dan itu salah satu yang memperlihatkan Aries energinya Hailey akan terus mencintai Justin, mau Justin gak mencintai dia, menyayangi dia mau gimana pun dia akan berusaha mencintai. Dimana energi Aries moonnya Justin Bieber gak akan mudah luluh, biarpun mencintai sedalam apapun sulit. I'm sorry, karena apa? Bisa terjebak dengan energi masa lalu. Karena moon di Libra juga energi yang salah satu zodiak yang
sulit untuk moving on. So ya, let's see, kita berharap yang terbaik untuk mereka dan pernikahannya. Gak ada yang pengen gagal, cuman energi itu juga ngasih lihat salah satu kegagalan untuk melihat kenyataan hidup, yaitu cinta dan pernikahan adalah hal yang sama. Dikiranya gitu, no, cinta, pernikahan, komitmen bukan hal yang sama. Okay, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan. Yes.